Adian Napitupulu ngamuk, tak terima Jokowi dihina, difitnah, dinyinyiri oleh Profesor Abal-Abal Dungu dan Menteri Pecatan yang sakit hati. Saya itu heran sama oposisi sekarang, kenapa kok mereka nggak berbobot ya? Mereka mengaku melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah, tapi yang mereka lakukan hanya mengkritik personal presidennya saja. Jadi ada isu soal good governance, ada isu soal punya pengalaman corporate experience nggak? Yang ketiga, Pak Jokowi kok bikin masalah aja. Serahkan kepada pemimpin yang tangguh, yang memiliki integritas, kompetensi untuk mengeluarkan Indonesia keluar dari krisis jauh lebih cepat bangkit kembali. Gak penting menurut kita menggunakan perasaan-perasaan yang terlalu berlebihan dalam situasi seperti ini. Orang berharap boleh, tapi kalaupun tidak terwujud juga boleh-boleh saja. Bahwa kemudian harapan itu tidak terwujud juga tidak salah. Artinya kita biarkan saja kemudian sekarang, kan malu buat mereka. Makanya menurut saya, supaya tidak malu nanti, kenapa sih tidak bisa kita bersabar sedikit lagi? Sehingga ketika kemudian ternyata kalah pun tidak malu, tidak sempat pasang spanduk. Rizal Ramli menyebut dirinya siap memimpin Indonesia di tahun 2024 menggantikan Jokowi. Rizal Ramli memutuskan siap memimpin Indonesia 2024. Ya memang lucu sekali kadrun ini kalau menurut saya. Lagi mana tidak lucu coba. Sekarang ya coba bayangkan saja ya, selalu saja mereka ini nyinyirin terkait dengan hal-hal yang remeh, hal-hal yang teknis, misalnya soal kaos, rambut Elon Musk yang katanya acak kadu dan lain-lain. Jadi yang dikritik itu bukan hal-hal yang pokok atau esensi dari pertemuan antara Jokowi dan Elon Musk, melainkan ya hal yang remeh-temeh yang tidak ada manfaatnya sama sekali kalau menurut saya. Jadi di situ juga terlihat bahwa ya presiden mungkin ya senang aja ada mainan baru. Banyak hal sebetulnya yang seolah-olah hanya headline. Lalu orang bangga bahwa presiden bertemu. Iya, tapi pertemuannya isinya apa itu? Ya saya tidak bermaksud menyindir. Kalau ada yang merasa tersindir ya saya tidak tahu. Mungkin ada yang merasa dirinya presiden dan tersindir, boleh saja. Harusnya tersindirlah presiden yang sekarang sedang menjabat ketika ada orang lain yang ngaku-ngaku presiden. Kan cuma 2 tahun lagi, nanti presidennya yang baru Insya Allah Rizal Ramli, ya kan? Ini pernyataan memang aneh ya untuk seorang yang kapasitas calon presiden. Ya menurut saya lucu saja gitu loh. Saya pikir dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Apakah dia sudah tidak punya kemampuan untuk mencari literatur ilmiah yang lebih kuat, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan atau bagaimana? Saya tidak mengerti. Sebetulnya nih sangat gak enak banget. Kenapa? Mesti ngomongin mantan bos sama calon bos gitu. Calon bos? Gitu. Ini pernyataan memang aneh ya untuk seorang yang kapasitas. Ya menurut saya lucu saja gitu loh. Saya pikir dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Rizal Ramli menyebut dirinya tidak peduli dikatain goblok dan tolol. Tapi kesannya ditanya, Rizal Ramli siapa dia? Dia nggak peduli dibilang geblek, tolol. Yang penting 51% nama dia dukung dia. Saya kesini dan ketemu langsung dengan Elon untuk mendiskusikan kerjasama yang akan datang. Saya kira dia sangat tertarik sekali untuk segera datang ke Indonesia. Dan tadi saya sudah sampaikan untuk bisa datang di Indonesia. Ada peningkatan prestasi luar biasa nggak secara corporate? Nyaris kagak ada. Saya mau tanya, apa corporate experience daripada Pak Jokowi? Mereka sekali lagi hanya sibuk melihat tampilan luar seseorang, silau dengan bungkus sehingga nggak fokus pada isi, padahal hasil kerjanya terlihat di mana-mana. Rizal Ramli menyebut yang bisa mengalahkan Jokowi adalah dirinya dan Anies Baswedan. Kalau ada kompetisi presiden yang keras, ada 2 orang yang bisa mengalahkan Pak Jokowi. Satu Anies Baswedan, kedua Rizal Ramli. Kalau yang lain sih masih ada. Well, I'm very excited about the future of Indonesia, and I'm really fired up by people in Indonesia seem very optimistic and positive about the future, which is awesome. We're going to look closely from a Tesla and SpaceX standpoint to try to do some partnerships in Indonesia. You know, I'm really fired up by how fired up you all are.
Jenderal bilang Rizal Ramli itu dia pinter, dia itu udah punya brevet, kalian nggak ada apa-apanya, jangan kalau dia ngomong apa aja diem. Adian Napitupulu menyebut pernyataan itu betul-betul merendahkan dirinya sendiri. Pernyataan itu betul-betul merendahkan dirinya sendiri. Namun Rizal Ramli hanya bekerja selama 11 bulan sebelum akhirnya dipecat oleh Presiden Joko Widodo. Mau memang sampai hari ini karya kita tidak kemudian dianggap berarti oleh rakyat, nggak perlu juga kita membela diri lah. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menanggapi pemecatan yang dilakukan Presiden Jokowi terhadapnya beberapa tahun lalu. Namun Rizal Ramli hanya bekerja selama 11 bulan sebelum akhirnya dipecat oleh Presiden Joko Widodo. Nyatanya 2 tahun kepemimpinan beliau hampir 70%, 60% mendukung semua langkah-langkah Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7 yang diingini oleh rakyat. Rizal Ramli meminta Jokowi untuk berkaca karena Jokowi tidak mampu dan tidak becus. Pak Jokowi reputasinya dan kredibilitasnya itu payah. Saya mohon Pak Jokowi dan orang-orangnya ngaca dah. Ya rakyat tuh bosan. You nggak mampu kok, as simple as that. You nggak becus. Kita, ya kan, tiba-tiba bikin ibu kota di Kalimantan Timur. Pertanyaannya, siapa yang mau tinggal di situ? Banyak sekali saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Apakah betul buat rakyat kita? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru? Rencananya Nusantara sebagai ibu kota negara baru akan dimulai digunakan pada tahun 2024 mendatang. Cepat menuduh, baiknya jangan terlalu cepat menghakimi orang, jangan terlalu cepat menghakimi tentang apapun itu yang mungkin Bung tidak tahu. Menurut saya perbanyak piknik dulu. Adian Napitupulu ngamuk, tak terima Jokowi dihina, difitnah, dinyinyiri oleh Profesor Abal-Abal Dungu dan Menteri Pecatan yang sakit hati. Saya itu heran sama oposisi sekarang, kenapa kok mereka nggak berbobot ya? Mereka mengaku melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah, tapi yang mereka lakukan hanya mengkritik personal presidennya saja. Jadi ada isu soal good governance, ada isu soal punya pengalaman corporate experience nggak? Yang ketiga, Pak Jokowi kok bikin masalah aja. Serahkan kepada pemimpin yang tangguh, yang memiliki integritas, kompetensi untuk mengeluarkan Indonesia keluar dari krisis jauh lebih cepat bangkit kembali. Gak penting menurut kita menggunakan perasaan-perasaan yang terlalu berlebihan dalam situasi seperti ini. Orang berharap boleh, tapi kalaupun tidak terwujud juga boleh-boleh saja. Bahwa kemudian harapan itu tidak terwujud juga tidak salah. Artinya kita biarkan saja kemudian sekarang, kan malu buat mereka. Makanya menurut saya, supaya tidak malu nanti, kenapa sih tidak bisa kita bersabar sedikit lagi? Sehingga ketika kemudian ternyata kalah, tidak malu, tidak sempat pasang spanduk. Rizal Ramli menyebut dirinya siap memimpin Indonesia di tahun 2024 menggantikan Jokowi. Rizal Ramli memutuskan siap memimpin Indonesia 2024. Ya memang lucu sekali kadrun ini kalau menurut saya. Lagi mana tidak lucu coba. Sekarang ya coba bayangkan saja ya, selalu saja mereka ini nyinyirin terkait dengan hal-hal yang remeh, hal-hal yang teknis, misalnya soal kaos, rambut Elon Musk yang katanya acak kadu dan lain-lain. Jadi yang dikritik itu bukan hal-hal yang pokok atau esensi dari pertemuan antara Jokowi dan Elon Musk, melainkan ya hal yang remeh-temeh yang tidak ada manfaatnya sama sekali kalau menurut saya. Jadi di situ juga terlihat bahwa ya presiden mungkin ya senang aja ada mainan baru tuh. Banyak hal sebetulnya yang seolah-olah hanya headline. Lalu orang bangga bahwa presiden bertemu, iya tapi pertemuannya isinya apa itu? Ya saya tidak bermaksud menyindir. Kalau ada yang merasa tersindir ya saya tidak tahu. Mungkin ada yang merasa dirinya presiden dan tersindir, boleh saja. Harusnya tersindir presiden yang sekarang sedang menjabat ketika ada orang lain yang ngaku-ngaku presiden. Kan cuma 2 tahun lagi, nanti presidennya yang baru Insya Allah Rizal Ramli, ya kan?
Ini pernyataan memang aneh ya untuk seorang yang kapasitas calon presiden. Ya menurut saya lucu saja gitu loh. Saya pikir dia sudah mempermalukan dirinya sendiri. Apakah dia sudah tidak punya kemampuan untuk mencari literatur ilmiah yang lebih kuat, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan atau bagaimana? Saya tidak mengerti. Sebetulnya nih sangat gak enak banget. Kenapa? Mesti ngomongin mantan bos sama calon bos gitu. Calon bos? Gitu. Ini pernyataan memang aneh ya untuk seorang yang kapasitas. Ya menurut saya lucu saja gitu loh. Saya pikir dia sudah mempermalukan dirinya sendiri. Rizal Ramli menyebut dirinya tidak peduli dikatain goblok dan tolol.